Sejak kasus COVID-19 pertama muncul pada bulan Desember 2019, kasus ini telah menyebar ke seluruh dunia dan telah mengancam kehidupan jutaan orang. Walaupun sangat menakutkan melihat begitu banyak orang menderita, sangat penting bagi kita untuk memperlambat penyebaran virus ini, di mana orang-orang di seluruh dunia mempraktekkan social distancing dan isolasi. Sementara langkah-langkah ini sangat penting untuk menghentikan penyebaran penyakit ini, hal ini telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan normal kita sehari-hari. Ketidakpastian, perubahan rutinitas harian berdampak pada keuangan. Perubahan-perubahan ini tidak diragukan lagi akan berdampak pada kesehatan mental dan kesejahteraan kita, baik jangka pendek maupun panjang. Apa saja berbagai jenis gangguan mental? Setelah wabah SARS pada tahun 2003, ada peningkatan tingkat kecemasan, depresi, dan stres pasca trauma. Dan karenanya dalam konteks COVID-19 akan ada peningkatan dalam kasus depresi, kegelisahan, dan kesepian. Gugup, sedih, marah, lekas marah, serangan panik, gangguan tidur, kekhawatiran berlebihan, dan perasaan tidak berdaya adalah beberapa konsekuensi lain yang bisa dihadapi orang. Yang memperburuk ini adalah kemungkinan perlambatan ekonomi, potensi kehilangan pekerjaan, beban keuangan, dan ketidakpastian tentang kemungkinan di masa depan. Mengapa kita merasa stres, khawatir, atau cemas? Alasan mengapa isolasi dapat berdampak besar pada kesehatan mental kita adalah karena ini bertentangan dengan naluri sosial manusia yang utama untuk mencari kenyamanan dalam kelompok yang lebih besar. Apakah itu keluarga, teman, tetangga, atau rekan kerja? Manusia terhubung untuk menjadi makhluk sosial, dan itulah cara kita mengatasinya ketika sebuah bencana besar terjadi. Tetapi dalam kasus virus corona, kita disuruh mengatasi ini dengan menjauhi satu sama lain, dan disinilah masalah muncul. Bagaimana kita menangani ini? Masalah ini sama sekali normal dan sejalan dengan skenario global, dan sangat mungkin bahwa setiap individu yang dikarantina merasa seperti ini pada waktu tertentu. Namun, yang penting adalah untuk tidak mengabaikan masalah ini dan mengenalinya, kemudian mengadopsi mekanisme coping untuk mengurangi atau menghilangkan sepenuhnya. Berikut adalah beberapa strategi penyelesaian masalah yang dapat kita terapkan untuk meningkatkan kesehatan mental kita, yang dapat membantu mengambil alih hidup. Tidur yang cukup. Pergi tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari. Tetap lakukan jadwal tidurmu. Berpartisipasi dalam aktivitas fisik reguler. Aktivitas fisik dan olahraga yang teratur dapat membantu mengurangi kecemasan dan merupakan komponen penting untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Jadi, ikuti rutinitas menari atau tutorial latihan dan terus bergerak. Makan sehat. Pilih diet sehat yang seimbang. Betapapun hebatnya godaan tontonan favorit dan semua makanan ringan karantina yang tidak sehat, jangan tergoda. Batasi ponsel. Matikan perangkat elektronik selama beberapa waktu setiap hari, termasuk 30 menit sebelum tidur. Buat inisiatif untuk menghabiskan lebih sedikit waktu di depan layar, tablet, komputer, dan telepon. Santai dan ulangi aktivitas. Melakukan sesuatu yang positif untuk mengatasi kecemasan adalah strategi penyelesaian masalah yang sehat. Bahkan, beberapa menit waktu tenang dapat menyegarkan dan membantu menenangkan pikiranmu. Banyak orang mendapat manfaat dan latihan seperti yoga dan meditasi. Kamu bisa berendam dalam bubble bath, mendengarkan musik, atau membaca buku. Apapun yang cocok untukmu dan membantumu rileks, praktikkan secara teratur. Tetap sibuk. Cari distraksi yang dapat menjauhkanmu dari siklus pikiran negatif yang menyebabkan kecemasan dan depresi. Nikmati hobi yang bisa kamu lakukan di rumah, mengikuti kelas virtual, memulai proyek kerajinan, atau sekedar membersihkan lemarimu. Batasi eksposur ke media berita. Berita konstan tentang COVID-19 dari semua jenis media dapat meningkatkan kekhawatiran tentang penyakit ini. Batasi media sosial yang dapat membuatmu percaya rumor dan informasi palsu. Tetapkan prioritas. Jangan jadi repot dengan membuat daftar hal yang mengubah hidup untuk dicapai saat kamu di rumah. Tetapkan tujuan yang masuk akal setiap hari, dan ambil langkah untuk mencapai tujuan itu. Media sosial dapat membuatmu merasa seperti bagian dari sebuah pertandingan balapan. Jangan lihat dengan orang lain yang lebih produktif daripada kamu, dan beri penghargaan pada diri sendiri untuk setiap langkah ke arah yang benar. Tidak peduli seberapa kecil, bahwa beberapa hari akan lebih baik daripada hari lain.
Berhubungan, ini adalah masa krisis, tetapi kita bersama-sama di sini. Kirim SMS atau telepon untuk mengecek teman, anggota keluarga, dan tetanggamu, terutama mereka yang berusia lanjut. Telepon sebentar dapat membuat hari seseorang jauh lebih baik. Gerakan kebaikan yang sederhana dapat membuat siapapun bahagia, dan pada gilirannya dapat membuatmu merasa baik juga. Mencari bantuan, walaupun punya cara, kita dapat menjaga diri kita sendiri. Ingatlah bahwa jika kamu mendapati kesehatan mentalmu memburuk, yang terbaik adalah beralih ke profesional kesehatan mental untuk bantuan terbaik. Jadi, bersabarlah dan berharap hari esok yang lebih baik. Tetap aman dan jaga kesehatan, serta jadilah sehat, baik secara fisik maupun mental. Bayangkan, kamu terlambat sarapan, perutmu keroncongan karena lapar, dan roti bakar belum siap saat kamu berbincang dengan bos atau kolegamu menyelesaikan masalah pekerjaan. Bayangkan, kamu kerja di malam hari dan tidak tidur, namun kamu tidak dapat menemukan jalan keluar untuk menyelesaikan proyekmu. Bayangkan, produktivitasmu terpengaruh karena kamu tidak tahu dari mana harus memulai dan dari mana harus mengakhiri saat kamu bekerja dari rumah. Menakutkan, bukan? Baiklah, kami akan membantumu menyederhanakannya. Dengan segala ketakutan akan merebaknya virus corona, banyak yang diminta untuk tinggal di rumah dan bekerja dari rumah. Tetapi, apakah bekerja dari rumah membuat stres? Apa yang dapat kamu lakukan untuk menjadikan proses ini efektif dan lebih produktif? Ingin tahu? Kami punya jawabannya. Berikut adalah beberapa tips yang membantumu mengembangkan rutinitas yang efektif untuk bekerja dari rumah. Bangun di awal hari dapat membantumu mengorganisir. Bangun kesiangan dapat mengganggu rutinitas harianmu dan tergesa-gesa menyelesaikannya. Hanya akan menambah kecemasanmu, dan yang terburuk, kamu akan membuat kesalahan. Memulai pekerjaan lebih awal akan sangat membantu dan memanfaatkan waktu berangkat kerjamu ke perencanaan dan pengaturan harimu. Sebagai gantinya adalah cara terbaik memulai hari saat bekerja dari rumah. Ubah dan atur. Ya, kamu tidak benar-benar akan bekerja atau menuju kantor. Sebaiknya kamu membersihkan badan, mandi, minum kopi, dan mengenakan pakaian yang nyaman. Siap-siap untuk kerja. Mengganti pakaian selalu dapat membantumu fokus bahwa kamu telah mengubah fase berada di rumah dengan mudah untuk mulai bekerja, seolah-olah sedang dalam situasi kantor. Yang terbaik adalah kamu juga mengatur meja kerja dari rumah atau sudut mana yang akan diduduki dan mengklaimnya sebagai zona kerjamu. Di mana ada rencana untuk hari ini, selalu ada cara. Mulailah dengan rencana untuk daftar yang harus dilakukan dalam sehari. Tentukan target untukmu sendiri. Lakukan prioritas tertinggi kerja terlebih dahulu. Rencanakan harimu sesuai dengan siklus alami. Pertahankan tugas yang paling sulit untuk hari ini dan lakukan saat kamu memiliki energi paling banyak untuk mengerjakannya. Setiap distraksi memiliki reaksi yang serupa dan berlawanan. Betul, jadi jangan terpengaruh. Hanya karena kamu tidak bekerja dari kantor, bukan berarti kamu terdistraksi. Tetapkan batas di sekitar area kerja dan waktumu. Artinya, menetapkan batasan untuk hewan peliharaan, anak-anak, pasangan, atau teman sekamar, dan juga teman-temanmu. Tetapkan beberapa aturan. Pastikan kamu memberitahu orang lain di sekitar untuk tidak mengganggumu karena kamu tidak ingin diganggu. Cobalah bujuk mereka untuk meninggalkanmu sendirian karena kamu fokus dan menyelesaikan pekerjaan secara lebih baik. Demi Tuhan, beristirahatlah. Bekerja dari rumah bisa sangat luar biasa. Kamu tidak ingin kelelahan. Melakukan terlalu banyak hal tentu tidak baik. Jadi, silakan istirahat. Minum kopi, mengistirahatkan mata, punggungmu, mendengarkan musik santai, dan menikmati makanan ringan yang sehat. Istirahat yang baik akan membantu mengatur ulang dan kamu akan dapat menangani tugas-tugas berikutnya dengan lebih baik. Jangan konyol, semua memungkinkan. Saat bekerja dari rumah, berkoordinasi dengan timmu bisa menjadi sangat menegangkan. Gunakan teknologi untuk terhubung dengan baik. Tulis sebanyak mungkin rincian email. Semakin detail, semakin baik pesanmu disampaikan. Dianjurkan untuk melakukan video call juga, karena melihat langsung orangnya selalu membantu membangun koneksi manusia saat dibutuhkan. Jadi, jadwalkan panggilan dan rapat secara online. Itu saja. Ikuti tips ini dan kamu akan mendapat manfaatnya. Tetap di rumah, tetap aman, tetap sehat. Terus tonton Ingin Tahu. Pastinya terjadi kepanikan akibat virus corona yang sedang melanda dunia saat ini. Tetapi, kita juga terbiasa menangani hal ini dengan cara kita sendiri. Tetap bersih, menjaga kebersihan, mencuci tangan, dan tentu saja yang paling populer, social distancing. Social distancing secara harfiah berarti menjauhkan diri dari orang lain secara fisik, yang berarti menghindari jabat tangan dan menyapa orang dengan cara apapun tanpa sentuhan. Jadi, kita tidak berjabat tangan. Lalu, bagaimana kita bisa gunakan tangan kita untuk saling sapa, memberi hormat, dan tanda damai? Melambaikan tangan, membungkuk, atau namaste.
Betul, Namaste. Gerakan tangan paling populer yang terus berkembang dan tampaknya telah menggantikan jabat tangan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menulis di Twitter tentang bagaimana ia menyapa Perdana Menteri Irlandia dengan Namaste. Presiden Prancis Emmanuel Macron memutuskan untuk menyapa semua rekannya dengan Namaste juga. Sama dengan Pangeran Charles yang terlihat menyapa orang-orang dengan Namaste, yang sekarang dikenal sebagai tindakan pencegahan terhadap virus corona. Jadi tidak ada lagi halo, tapi semua Namaste. Apa arti Namaste? Berasal dari bahasa Sanskerta. Namaste dibentuk dengan menggabungkan dua kata, namas dan te. Namas berarti membungkuk, adorasi, dan salam, dan te berarti untukmu. Karena itu, makna harfiah Namaste adalah membungkuk untukmu. Namaste adalah salam yang umum dalam yoga juga. Ini adalah isyarat untuk mengirim pesan spiritual damai ke alam semesta dengan harapan menerima pesan positif kembali. Sebagian besar mengatakan Namaste juga sebagai sarana untuk berterima kasih kepada guru mereka atau menggunakannya sebagai ungkapan kelegaan. Namaste juga digunakan untuk pengampunan dan merupakan cara yang sopan untuk menerima kesalahan atau meminta maaf. Cara membuat gerakan Namaste. Sederhana saja, satukan kedua tangan. Posisikan telapak tangan di tengah tubuh dengan kedua siku terbuka. Kedua tanganmu harus menjadi cermin sempurna satu sama lain. Pegang jari-jarimu bersama. Buat gerakan kecil untuk membungkuk sambil mengucapkan Namaste. Mata harus ditutup dan tidak ada benda yang harus diletakkan di tangan saat memberi isyarat. Itu saja. Dan Namaste yang sempurna siap. Tapi tentu saja hindari jabat tangan, pelukan, dan semua sentuhan yang tidak perlu atau tampak tidak sehat dari sudut pandang sosial. Kurangnya kontak fisik benar-benar dapat membantu menciptakan aura yang lebih positif dan mengurangi kemungkinan hal-hal negatif. Tetap di dalam rumah, tetap aman, dan Namaste.